Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Setiap hari Kamis Mitra Lovers, seperti biasa kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Sudah masuk di jam 4:30 sore dan sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Emily bisa hadir kembali. Baik, Mitra Lovers sudah hadir di sini ada Pak Fuad. Dan seperti biasa setiap minggunya kita punya tema yang akan dibahas. Dan kali ini temanya adalah istiqomah di segala zaman. Biasanya kalau kita dengar kata istiqomah ini, biasanya kalau orang lagi kasih wejangan Pak, semoga istiqomah gitu kan. Iya, bisa saja. Jadi mungkin bisa dibilang kalau istiqomah itu artinya adalah memiliki sikap teguh pendirian gitu ya. Baik. Jadi tapi ini istiqomah di segala zaman. Ya, artinya begini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Emily, Mitra sekalian. Jadi memang ini barangkali lagi-lagi bukan tema baru, bukan istilah yang baru kita dengar, tetapi perlu kita maknai dalam setiap kesempatan, termasuk ketika kita melihat kata-kata perubahan. Kalau perubahan yang lagi hangat itu perubahan koalisi perubahan. Aduh. Tapi tidak menuju ke sana. Artinya begini, maksudnya kita ini kan hidup di zaman yang barangkali banyak istilah ya. Kalau yang bahasa sekarang mungkin ada zaman milenial, ada yang mengatakan zaman era disrupsi, era macam-macam ya. Nah, apakah kemudian kita ini tidak boleh mengikuti perubahan itu? Nah, kalau kita mengikuti perubahan, kita istilahnya selalu berubah gitu ya, dihadapkan pada berbagai tantangan. Di situ kan memang diperlukan, satu sisi kan kita harus berubah juga kan? Betul. Ya kan? Betul. Tapi satu sisi apakah kita tidak ada yang tetap, tidak ada yang sesungguhnya kita memerlukan sikap yang konsisten. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang kita perlu proporsional nih untuk memahami istiqomah. Maksud dan cakupannya apa? Jadi kita mulai dari pengertiannya apa, kemudian kenapa kita perlu istiqomah ya. Kemudian bagaimana keutamaannya, dan dalam hal apa saja kita harus istiqomah, harus konsisten. Tapi dalam hal apa saja kita boleh berubah. Nah, bagaimana kemudian diakhiri dengan bagaimana kiatnya supaya kita bisa tetap istiqomah. Nah, kita mulai dari pengertiannya, Mbak. Betul tadi yang disampaikan Mbak Emily, teguh pendirian kan tadi, tegak lurus. Wah, bahasa tegak lurus sekarang juga lagi. Tegak lurus ke partai, tegak lurus ke tokoh tertentu gitu ya. Memang secara harfiah ada nuansa tegak lurusnya juga gitu ya. Tetapi memang bisa juga ada nuansa tadi teguh pendirian, kemudian tahan banting, ada juga dimensinya, ada tahan uji. Jadi godaannya ini banyak, tapi kita kayaknya kok lempeng gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang kita pertahankan. Itulah istiqomah. Gitu. Nah, kalau kita minjam istilahnya, misalnya saya kutipkan ini ada ulama nama Imam An-Nawawi. Jadi istiqomah itu kira-kira artinya kalau pakai bahasa Arab tuh luzumu ta'atillah, konsisten dan konsekuen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen. Nah, di situ kira-kira. Maka boleh kita khususkan ya, bukan hanya bahasa saja. Karena kalau cuma tegak lurus, sekarang mana tegak lurus sudah dikaitkan kemana-mana gitu ya. Tegak lurus bersama. Nah gitu kan, repot tuh kalau kayak gitu. Nah, istiqomah itu kira-kira kalau dikaitkan dengan pemahaman agama kita ya, itu adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan, keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Bahkan mohon maaf, untuk zaman sekarang kan kita sebagai muslim ya, karena kita di beranda islami, kita harus menyadari bahwa kita sebagai muslim tentu saja kadang-kadang mendapatkan godaan. Entah itu godaan yang menyudutkan
umat Islam, bahkan ada yang dengan terang-terangan menista atau menghina agama. Saya baru lihat tadi ternyata ada seorang perempuan, kalau nggak salah di Malaysia Pak ya, komika Pak ya, itu yang dia tadinya berjilbab lengkap, tapi kemudian ketika di forum itu dia lepas sampai kemudian dia memperlihatkan auratnya gitu. Nah itu dianggap menghina, ya kan? Kemudian juga ada yang kemarin sudah sering kita angkat tuh, makan daging babi dengan basmala gitu ya. Itu kan godaan-godaan untuk kita, kayaknya untuk ke umat Islam itu supaya gimana gitu. Itu kalau menghadapi itu gimana itu. Nah itu sebenarnya kan di media barangkali ya, itu godaan yang paling nyata menurut saya. Nah ini menurut saya jangan kemudian kita luluh atau istilahnya luntur ya. Komitmen kita, keteguhan kita dalam mempertahankan prinsip kita. Itu secara umum tuh begitu. Tapi tentu saja dimensinya bisa ke agama, bisa ke sikap-sikap yang sudah kita miliki gitu ya, dan kita pertahankan ya. Nah ada kesalahpahaman Mbak Emily terhadap kata istiqomah ini. Mungkin ada yang mengatakan istiqomah itu kesannya tadi pengajian itu, istiqomah itu tema pengajian itu. Kemudian istiqomah kesannya mungkin ketinggalan zaman, masa hari gini kok istiqomah itu. Atau jadul. Nah, jumud barangkali ya. Semoga kita tidak begitu ya. Tapi kalau ada pemahaman seperti itu, kesan gitu ya. Ya itu kita perlu mengoreksinya. Jadi sebenarnya dengan kita punya sikap istiqomah, itu jangan kemudian kita menganggap kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa mengikuti tren di era digital atau bahasa sekarang di era milenial. Jadi yang anak-anak muda, generasi Z atau Gen Z dan sebagainya, jangan kemudian karena kita ingin mengikuti apapun yang baru, kemudian kita tidak punya sikap istiqomah. Nah, tentu saja yang dimaksud istiqomah di sini itu bukan pada wilayah teknis, bukan wilayah teknologi, bukan pada wilayah tren, bukan pada wilayah sesuatu yang sifatnya praktis, tapi lebih kepada wilayah prinsip dan keyakinan. Itu yang menurut saya harus menjadi pemahaman kita. Jadi kalau ada wacana perubahan, apakah kemudian dia tidak istiqomah? Saya mau istiqomah lah, misalnya istiqomah partainya, istiqomah apanya gitu ya. Tidak begitu pemahamannya gitu. Yang kita istiqomahi adalah sesuatu yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita. Boleh jadi pilihan boleh berubah, nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud istiqomah itu tidak kemudian kok semuanya ajek. Partainya ajek, siapa lagi, capresnya ajek, seleranya ajek, nggak bisa begitu. Kalau hobi mungkin ya agak sulit ya. Kalau sekarang kan anak muda ini suka lagu-lagu Jawa gitu ya. Iya. Apa sih nama lagunya, apa genre itu namanya apa? Apa ya Pak? Nggak tahu. Biasanya tuh mereka menyebutnya dengan lagu ambiar gitu. Oh, lagu ambiar. Nah, oke, saya ikut istilahnya Emily. Mungkin anak-anak kita sekarang ini mahasiswa misalnya. Saya kebetulan saya tadi baru lihat, Masya Allah, nikmat sekali tuh anak-anak muda itu, mahasiswa yang saya lihat di kampus itu sambil di kantin pegang gitar. Saya lupa lagu nama judulnya, tapi saya agak sering dengar lagu itu. Yang jelas bukan rungkat, bukan ambiar, bukan dibanding-bandingnya, bukan. Luar biasa, mereka itu hafal semua. Padahal kita orang Banyumas, tapi bahasanya bahasa Jawa Wetanan kan itu, yang bahasanya itu campuran, ada bahasa Inggrisnya, yang ada ending-endingnya itu loh Mbak, ada endingnya, istilahnya ninggal aku, lagunya itu. Saya tadi dengerin tuh, sambil saya beli sesuatu, mahasiswa yang itu, dia gitaran menyanyikan lagu Jawa itu, yang oleh Emily disebut lagu ambiar. Tapi untuk generasi saya belum menikmati tuh Mbak. Saya masih setia dengan lagu-lagu jadul barangkali. Nah, apakah di sini saya perlu berubah? Tergantung menurut saya. Tapi kalau di era sekarang kita tidak mengubah
cara kita bermedia barangkali. Ini kita kan di radio ini kan misalnya kemudian kita kita kontennya kita rekam kemudian kita sampaikan di media yang lain gitu ya. Itu kan berarti kita mengikuti tren juga. Ya. Acaranya sama-sama mungkin dulu disebut pengajian. Sekarang disebut dengan beranda Islami. Dialog interaktif, ya kan? Ya. Tapi pesannya kan sama, ya kan? Menyuarakan ajakan-ajakan dari nilai Islam. Kira-kira kan begitu. Ya. Jadi saya nggak bisa bertahan dengan media yang lama, karena ada tuntutan baru. Misalnya dengan kita berdakwah lewat media sosial, ngaji itu istiqomahnya di mana? Yang ngajinya kan? Iya. Tapi caranya Sama. ngaji. Berubah. Ngaji di zaman sekarang tidak seperti zaman saya dulu, Mbak. Sekarang ngaji ya lewat media konten apa kan gitu ya, ustadznya tinggal menyampaikan sesuatu, kita bisa setel dimanapun ya kan. Ya kalau radio mungkin lama, tapi kan kemudian konten ini bisa didengarkan secara live streaming, kemudian kita rekam dan kita upload di media tertentu misalnya. Itu kan sesuatu yang berubah, tapi kita tetap istiqomah di prinsipnya apa? Semangat untuk tetap dekat agama, ngaji, kira-kira begitu. Tapi kalau soal lagu, soal kayak tadi itu yang anak-anak sekarang suka lagu-lagu ambiar itu, yang lagu-lagu melo tapi Jawa gitu ya. Dan saya mengamati betul, Mbak. Ternyata lagu-lagu berbahasa Inggris sekarang nggak terlalu diminati anak-anak muda loh. Nggak terlalu lah ya, saya lihat. Kalah maksudnya, popularitasnya kalah. Ya kan? Betul. Ya, itulah zaman, bisa berubah gitu. Zaman saya dulu lagu-lagu itu dianggap kelas berapa itu, seperti dulu lagu dangdut kan dianggap kelas berapa. Tapi coba sekarang dengan dengan kendangnya itu saya pikir itu melibas lagu-lagu zaman dulu itu dari segi musikalitasnya dan seterusnya kan bisa berubah-ubah itu. Yang kayak gitu tidak harus kemudian kita istiqomah. Kita boleh berubah kalau sekedar hal-hal yang wilayah teknis, wilayah ya bukan prinsip. Ya, kita boleh berubah. Jadi jangan salah paham. Ya kalau urusan HP ya silakanlah, mungkin dicari yang sekarang tercanggih gitu ya. Tapi jangan kemudian asal kita punya, bukan kemudian kita tidak menggunakannya. Harus berubah kita itu, makanya HP-nya sebulan sekali berubah, bukan itu maksudnya. Ya sesuai dengan kebutuhan kita boleh berubah. Dari mulai pakaian, prinsipnya menutup auratnya, tapi warnanya, apalagi Mbak sekarang, pakaian sekarang itu apa sih, lebih kemana gitu, temanya saya nggak tahu itu. Warnanya ya mungkin barangkali casualnya kan kayak sekarang misalnya. Sekarang pada pakai tema-tema Pak. Tema. Iya, ada yang vintage, ada yang waduh nggak ngerti saya ini. Nah apa yang disebutkan Emil itu sebenarnya kan sebuah selera, sebuah mode, dan itu boleh berubah, tidak harus istiqomah. Yang penting istiqomahnya itu ya pada prinsip yang kira-kira tadi menutup auratnya, kira-kira begitu. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Tapi kalau soal cara, soal wilayah teknis itu boleh berubah. Teknologi itu boleh berubah. Jadi kita jangan istiqomah dengan teknologi zaman dulu. Ya. Tapi kita boleh berubah dengan kebutuhan-kebutuhan di zaman sekarang. Itulah yang dimaksud istiqomah. Nah, tetapi kembali ke pengertian dasar, istiqomah itu lebih kepada kita memegang teguh sesuatu yang sudah kita miliki, jangan sampai lepas, yaitu keyakinan, ya, keyakinan, sikap baik, kebenaran, itulah istiqomah. Ibaratnya itu begini, zaman itu ibaratnya kalau kita gambarkan itu seperti ombak yang bergulung-gulung di zaman sekarang. Kita hidup di tengah lautan. Nah, istiqomah itu adalah karang yang di tengah lautan itu yang diterpa ombak yang bergulung-gulung gitu, dia nggak bergeser. Ya. Itulah istiqomah. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu istiqomah? Nah, kenapa kita perlu istiqomah? Karena kita hidup di zaman yang tadi penuh tantangan, penuh godaan gitu ya, yang dimensinya atau skalanya lebih besar daripada di zaman-zaman sebelumnya. Coba aja kita lihat apa ya yang paling nyata itu, ya kita mau baca Quran kayak nggak bisa tahan lama sekarang gitu, karena HP kita sudah menunggu itu. Ya nggak? Betul. Ya kita mau baca buku 1 lembar 2 lembar sudah ada WA masuk, klunding ya gitu. Dengan menyebut merek aplikasi belanja tertentu, aduh
Kan jadi ingin tahu kan, buka lagi. Ya semoga sih juga bisa buka Quran di HP kan, kira-kira gitu. Tapi rasa-rasanya memang godaan kita sekarang lebih berat untuk bisa istiqomah, konsisten misalnya. Ya sekedar membiasakan baca buku sekarang sulitnya luar biasa. Sekedar bertegur sapa, ngobrol lama, yang langsung loh, bukan lewat media, agak sulit sekarang gitu. Kita harus ya bagaimanapun ya akhirnya ya kita harus pandai-pandai membiasakan juga menurut saya. Kemudian yang berikutnya, kenapa perlu istiqomah? Karena secara internal Mbak Emily, kita ini manusia punya sifat, punya nafsu, punya karakter, kelemahan apa? Mudah bosen. Nah, anak-anak muda sekarang tuh ya bukannya yang muda, yang tua juga gitu. Kita kan suka mudah bosen ya. Betul. Mau HP, mau baju, mau apa gitu ya, bosanan itu. Termasuk barangkali yang kemudian kita apa istilahnya ya, sesuatu yang sebenarnya penting untuk kita lakukan terus-menerus, tapi kadang-kadang bosan juga. Nah, mungkin istiqomahnya dalam hal prinsipnya ya, tapi kalau soal ngaji kan mudah bosan juga ya. Nah, mungkin berubah dalam hal medianya, tapi kan semangat ngajinya itu yang harus tetap dijaga, semangat mencari ilmu dan seterusnya itu. Lagi-lagi kita gampang berubah-ubah, pinginnya enak-enak gitu ya, nggak mau berjuang, santai-santai sebagaimana tema-tema sebelumnya. Nah, oleh karena itu supaya kita sukses ya, kita perlu istiqomah, konsisten mempertahankan sesuatu yang sudah bagus. Nah, itu lebih ya sebenarnya bisa lebih ringan, bisa lebih berat daripada kita kemudian memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kalau itu kebaikan, Mbak. Kalau kejelekan gampang. Misalnya kita selama ini membiasakan berbuat baik apa gitu. Okay. Tapi menghentikan itu gampang kalau berbuat baik. Yeah, paham maksudnya? Paham. Apalagi kemudian kita beralih ke sesuatu yang jelek, gampang sekali. Tapi kalau kita biasa berbuat jelek gitu ya, entah apa itu, bangun kesiangan terus. Coba mulai bangun pagi. Susah. Tapi kalau kita biasakan bangun pagi dan kita pelihara, lebih mudah kan? Yeah. Daripada kita memulai bangun pagi. Maka yang sudah berjalan istiqomalah. Termasuk kita beragama. Mau sholat, mau ke masjid, mau bangun pagi, mau olahraga, kan gitu. Susah itu kalau memulai. Nah, makanya yang terlanjur, yang sudah kita bisa biasakan, meskipun sedikit, ya, tapi itu baik, itu dipertahankan daripada kita memulainya, lebih berat itu. Nah, bahkan ada sebuah pepatah yang menurut saya menarik, bahwa ternyata kalau bahasa Arabnya itu al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, 1000 karomah. Dalam pengertian, kita mungkin bukan orang yang tergolong orang yang baik banget, bukan wali apalagi jauh ya. Yang punya karomah biasanya kan wali. Ulama yang luar biasa lah, dekatnya dengan Allah, itu namanya wali. Itu mereka punya kemuliaan. Biasanya dia sering ditunjukkan oleh mungkin berita langit bahasa kita. Nah, ternyata kalau memang kita nggak punya karomah, jangankan 1000, satu aja nggak punya. Nah, oleh karena itu kita harus istiqomah. Kita boleh jadi orang biasa, bukan orang yang terlalu dekat dengan Allah, tapi kita punya istiqomah. Semangat untuk mempertahankan apa yang sudah kita lakukan, meskipun sedikit atau kecil. Jangan sepelekan itu. Walaupun sekedar, mohon maaf, membiasakan untuk bersedekah di setiap hari Jumat, bersedekah setiap hari, misalnya sekedar 1000 rupiah, jangan disepelekan itu, jangan dihentikan itu. Apapun cibiran orang, sedekah kok 1000, misalnya begitu ya. Kadang-kadang ada godaan gitu kan, cuma 1000. Padahal kalau 1000 tiap hari, sebulan kan 30.000. Ya enggak? Betul. Nggak usah terlalu dipedulikan tuh omongan orang gitu. Nah, kita mampunya 1000 sehari, masa kita ngiri sama yang ngiri dalam pengertian positif dan ingin meningkatkan, boleh ya. Ada orang sedekahnya 20
gludok 100.000, cuma setahun sekali. Misalnya begitu. Lebih bagus yang mungkin sekedar 10.000, 5.000 tapi konsisten rutin. Itu contoh. Jadi hal-hal yang kecil yang itu kebaikan itu harus istiqomah gitu ya. Tapi kalau merek, teknologi boleh gonta-ganti sesuai dengan tantangannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Mbak Emily, kita nanti lanjutkan kembali. Baik Mitra Lovers, sedia ya tema kita pada hari ini yaitu istiqomah di segala zaman. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung boleh lewat SMS ataupun WhatsApp ya di 081326151049. Jangan kemana-mana Mitra Lovers karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049. Masih dengan tema yang sama yaitu istiqomah di segala zaman. Tapi ini saya baru keinget nih Pak Fuad, tadi Pak Fuad lagi bilang soal lagu Ambyar gitu ya. Ya. Itu by the way judulnya Nemen Pak. Oh iya, iya tadi saya dengerin tuh, luar biasa. Mereka nikmat banget rasanya. Aduh, saya kok dulu nggak kenal ya. Nah, ini berarti kan zaman sekarang. Betul. Baik Mitra Lovers, kita back to the topic ya. Istiqomah di segala zaman. Lalu gimana nih Pak selanjutnya, silakan. Ya, kita perkuat kembali ya mengapa kita perlu istiqomah. Karena memang tanpa kita kaitkan dengan zaman apapun, sebenarnya memang Allah akan selalu menguji keimanan kita, menguji konsistensi kita. Karena iman ini kan perlu dipertahankan. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Jawabannya tidak. Allah tidak akan membiarkan bahwa kita sudah mengatakan, ya aku beriman, ya aku Islam. Allah butuh pembuktian dari kita, maka Allah akan menguji keimanan kita. Nah, zaman yang berganti-ganti, bersilih ganti, teknologi macam-macam, termasuk konten-konten apapun namanya di era sekarang itu adalah ujian buat kita. Apakah keimanan kita ini kira-kira betul-betul 24 karat atau cuma 1 karat atau mau sekarat? Nah, ini menurut saya penting. Dan kemudian Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 142. Intinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga begitu saja sementara Allah belum membuktikan siapa di antara kalian yang mau berjuang dan yang sabar? Nah, artinya apa? Dari ayat ini pertanyaan buat kita dari Allah, pertanyaan yang retoris. Tentu saja jawabannya tidak. Masuk surga itu tidak gratis. Semua butuh perjuangan, semua butuh kesabaran dan ujian. Disinilah pentingnya kita istiqomah dalam segala hal. Tapi yang prinsip tadi, kalau soal yang kecil-kecil, lagu, teknologi, itu boleh berubah, nggak apa-apa. Tapi yang penting, yang prinsip-prinsip, itu harus istiqomah. Kemudian alasan berikutnya, kita ambil contoh begini Mbak Emily, ada orang pinter, cerdas, IQ-nya, kalau Habibie katanya berapa Habibie itu? 120 misalnya. Ya. Misalnya kayak Habibie itu, berbakat, tapi tidak mau latihan, tidak mau kerja keras, tidak mau mengasah. Itu berdasarkan pengalaman itu akan kalah oleh orang yang biasa saja, mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi ya juga nggak congkok-congkok banget gitu ya, nggak terlalu tinggi, tapi dia berusaha, berlatih. Kalau itu pemain sepak bola itu berlatih, apalagi sudah bakat, cerdas, ya, dia kemudian berlatih. Wah, tentu akan lebih hebat lagi daripada orang yang tidak terlalu bakat, tidak terlalu cerdas, tapi berlatih. Kira-kira begitu. Beda ya. Apalagi
sudah nggak punya bakat, nggak mau kerja keras lagi. Waduh, repot juga itu. Mana akan ada kesuksesan itu? Artinya sukses itu adalah percampuran antara minat kita tuh minat di mana sebenarnya, dalam bidang apa kalau kita terkait dengan pengembangan karir. Bakatnya di mana? Bakat itu ya sesuatu yang mungkin, kalau saya pribadi sih, kalau urusan kesuksesan itu nggak terlalu percaya banget sama bakat lah. Bakat mungkin ada lah ya. Tapi sebenarnya misalnya kalau ada seorang penyanyi, kenapa aku punya anak penyanyi? Apakah terus ada turunan penyanyi? Ada gen penyanyi itu? Nggak ada menurut saya. Kenapa ada anak penyanyi, anaknya penyanyi maksudnya jadi penyanyi? Karena dia setiap hari melihat ibunya nyanyi, ya nggak? Itu bisa jadi. Lihat bapaknya main organ tunggal barangkali. Ya, organ tunggal, organ maksudnya. Kok jadi organ tunggal sih? Main organ, main piano. Ya, silakan siapa sebutlah musisi-musisi Indonesia itu. Itu bukan karena anaknya punya gen penyanyi, bukan. Karena setiap hari anaknya menyaksikan bapaknya main lagu lah. Kan lama-lama dia jadi tertarik. Ya. Suka kan? Betul. Nah, disitulah yang dimaksud dengan bakat itu sebenarnya. Tapi kalau nggak mau usaha, bisa sukses nggak? Bisa melejit nggak? Nggak bisa. Itu maksudnya. Itulah pentingnya istiqomah. Bukan hanya soal dalam agama secara harfiah ya, tapi untuk kesuksesan pribadi pun begitu. Jadi kita sudah punya bakat nih, tapi nggak istiqomah untuk berusaha, untuk berlatih, kan nggak bisa itu. Nggak bisa sukses itu. Nah, artinya apa? Istiqomah itu ada dalam wilayah usaha. Kita kan sudah diberi bakat oleh Allah, sudah diberi fitrah ya kalau dalam bahasa agama, sudah diberi fitrah, beragama misalnya, kita punya fitrah, nah itu dijaga dan diasah. Nah, istiqomah itu adalah pada wilayah usaha, kerja keras, kalau itu sebuah upaya untuk mencapai sesuatu, latihan, konsisten, itulah istiqomah. Kalau bakat, kecerdasan itu sudah dari Allah kan, kalau kita percaya bakat ya. Kalau saya termasuk tidak orang yang tidak terlalu percaya dengan bakat. Masa itu kok dia maling? Oh berarti bakatnya maling? Nggak bisa begitu itu. Itu kadang-kadang terlalu meluas itu kata bakat itu. Ya nggak? Ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan bakat. Ya bahwa semuanya kita diberi bawaan, ya diberi potensi itu saya sepakat. Tapi kalau bakat itu kayaknya kemudian jelgudak gitu, dia tahu-tahu senang bola, itu enggak. Itu pasti butuh pengendapan, butuh pembiasaan yang lama. Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh dunia dalam bidang apapun yang sukses. Silakan bisa lihat. Anda bisa lihat Lionel Messi misalnya di sepak bola. Anda lihat siapa lagi di musik misalnya, siapalah. Mungkin karena kita beranda Islami ya, contohnya Maher Zain misalnya. Atau siapapun, ya kan? Ya. Buktikan apa yang kita sebut tadi. Istiqomah nggak mereka? Kalau penyanyi sekelas itu hampir tiap menit, tiap detik itu ya bawaannya, mungkin kalau pakai gitar ya gitar ngarang lagu kayak gitu misalnya, kan gitu. Itulah di situ istiqomah, di situ pembiasaan yang lama itu. Nah, termasuk kita beragama itu harus istiqomah juga, sampai mati malah istiqomahnya di segala zaman itu. Nah, jangan kemudian gampang berubah untuk hal-hal yang prinsip. Boleh berubah, tapi untuk hal-hal yang apa istilahnya ya, yang memang kita perlu berubah gitu. Bagaimana dengan istilah koalisi perubahan? Nah, kita mencoba memahami ya. Kalau yang dimaksud misalnya sekarang dianggap kurang pas, melenceng misalnya, boleh nggak kita mengusung perubahan? Ya boleh-boleh saja. Betul. Tapi apakah dia mengganti semua? Tidak mungkin. Dia istiqomah dalam hal prinsipnya tetap, tapi bagaimana upayanya itu yang berubah, gitu loh. Ini kurang pas nih program ini, kita ganti. Atau sudah melenceng, misalnya kan, udah nggak sesuai dengan semangat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Boleh kita kembalikan. Nah, berubah itu bisa dimaknai berubah ke awal, ya, berubah ke awal, ke prinsip dasar. Karena sekarang sudah nggak ngikuti prinsip barangkali. Kalau dipahami begitu nggak masalah, gitu.
Jadi jangan kemudian istiqomah itu dimaknai satu tidak mau berubah, bukan itu maknanya. Ya kalau kita memang sekarang lagi jelek, perlu berubah nggak? Ya perlu berubah ke yang baik, itulah istiqomah maksudnya. Jangan dipahami kemudian istiqomah itu mesti harus tetap mantap satu saja, nggak bisa begitu. Partai boleh berubah silakan. Mana yang lebih menggambarkan menuju kebaikan dan menuju prinsip-prinsip yang kita miliki. Nah, jadi nggak perlu istiqomah banget itu menurut saya. Yang dimaksud istiqomah itu adalah sesuatu yang sudah jelas, benar, baik, itu istiqomah kita. Tapi kalau yang nggak baik, tinggalkan. Cari yang lebih baik. Ya, itu boleh begitu. Ya. Kemudian, kalau bicara kisah-kisah orang penting, saya pikir ya banyak contohnya ya, tapi karena kita beranda Islami, saya ingin mengutip ini contoh-contoh ya. Untuk yang pertama saya kutip ada tokoh namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi dalam kisahnya itu, ulama yang namanya Ibnu Hajar, Mbak, itu dulu ceritanya dia waktu ngaji itu bodoh. Maksudnya nggak paham-paham gitu. Nggak paham-paham gitu ya. Misalnya ya intinya mungkin nggak pinter-pinter lah intinya gitu. Nah kemudian dia jalan-jalan ya ibaratnya sekarang di pesantren atau di sekolah. Nah, mungkin dia keluar dulu, mungkin bolos dulu kali ya dia keluar gitu. Nah di jalan-jalan itu dia lihat ada, kalau mungkin zaman sekarang tuh kayak pancuran kali ya, mata air gitu ya. Nah itu di bawahnya kan ada batu kan, gede batunya itu. Batu itu kan keras. Nah batu itu kemudian di atasnya ada air yang menetes, tes. Bukan pancuran atau air terjun yang gede, bukan, tapi itu tetesan air yang menetes ke batu yang keras itu. Nah terus beliau itu melihat, loh, batu itu kok lama-lama dekok ya bahasa kita itu. Lama-lama tergerus. Nah akhirnya dari peristiwa batu yang dekok gara-gara ditetesi air itu, kemudian dia termotivasi untuk lebih rajin belajar sehingga dia jadi ulama. Dia sukses jadi ulama itu. Nah, salah satu motivasinya berdasarkan kisah itu dia melihat batu yang ditetesi air terus-menerus akhirnya dekok. Gampangannya gini, Mbak. Masa batu yang sekeras itu dengan tetesan yang airnya yang istiqomah itu bisa dekok loh. Masa otak saya yang tidak sekeras batu tidak bisa pinter, kira-kira gitu. Ini semangat untuk istiqomah itu di situ maksudnya, berusaha sehingga dia sukses dalam bidang apapun. Kalau Ibnu Hajar ini dalam hal ilmu, nah kan disebut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Nah itu gara-gara dia lihat batu itu. Lihat batu yang ditetesi air terus-menerus, akhirnya dia dekok batunya kan. Nah begitu, itu semangat seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Kemudian juga saya pikir Rasulullah sendiri ya, Nabi kita, itu adalah teladan utama dalam istiqomah. Di tengah berbagai ancaman, celaan, bujukan, dia tidak bergeser di jalan Allah. Jadi waktu Nabi berdakwah, mitra sekalian, Nabi itu pernah digoda. Ceritanya dari kafir Quraisy itu mungkin merasa putus asa kali menghadapi Nabi yang selalu mengajarkan nilai-nilai Islam itu atau menyebarkan nilai-nilai Islam. Kemudian Nabi itu didatangi oleh pemukanya lewat, kalau nggak salah lewat pamannya ya, ditawari mau harta akan kita kasih, mau kedudukan tahta, mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, nah, kita jadikan, kira-kira gitu. Mau perempuan, karena Nabi kan laki-laki, tawari wanita, tahta, harta, tahta, wanita. Asal hentikan dakwahnya. Nah, kalau nggak salah lewat pamannya namanya Abu Thalib itu. Intinya orang kafir Quraisy itu pingin menggoda atau pingin menawari Nabi kerjasama untuk menghentikan dakwahnya itu. Akhirnya apa jawaban Nabi? Ini kita simak nih. Waktu itu jawaban Nabi, paman, demi Allah, kalaupun mereka orang kafir Quraisy meletakkan matahari
di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ada di tanganku atau binasa karenanya. Gitu. Itu jawaban Nabi ketika ditawari tadi mungkin kekuasaan, harta, tahta, wanita dan seterusnya. Begitu juga ada kisah sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dulunya kan dia kafir ya. Kemudian dia masuk Islam. Dia padahal budak. Orang Afrika hitam. Punya majikan namanya Umayyah. Nah, Umayyah itu majikannya itu mendengar Bilal itu masuk Islam. Akhirnya sama majikannya, karena disuruh keluar dari Islam atau kembali ke agama lamanya nggak mau, Bilal bin Rabah ini kemudian dijemur, bayangkan, di padang pasir di tengah terik matahari, dan perutnya ditimpa batu oleh majikannya itu supaya murtadin kembali ke ajaran awalnya. Tapi ternyata Bilal bin Rabah tetap konsisten, tetap meskipun disiksa oleh majikannya, akhirnya kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar kalau tidak salah. Dan Bilal bin Rabah sekarang terkenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang dulu sering azan. Maka kalau di musola di masjid kita sering menyebut Bilalnya siapa ya. Bilal itu sahabat Bilal maksudnya. Bilal itu yang azan gitu kan, nah, yang kalau di musola yang ada bacaannya begini, kalau kita tarawih itu Shallu alaih, nah itu Bilal namanya. Itu jadi supaya Emily juga tahu itu kok disebut Bilal itu Bilal itu maksudnya nama sahabat Nabi yang dulu sering azan. Nah, kira-kira contohnya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya mari kita lihat bagaimana perintah istiqomah itu sendiri dalam Al-Quran. Mitra sekalian bisa lihat salah satunya adalah misalnya di surat Fussilat ini ya. Surat Fussilat ayat 30-32. Kemudian surat Hud ayat 112, Asy-Syura ayat 15, Al-Bayyinah ayat 5. Nah, salah satunya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih, dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang yang istiqomah itu, jadi kita di sini kalau kaitkan dengan kita beragama, berislam itu intinya kita sudah mengatakan Allah Tuhanku, Islam ini agamaku. Maka PR kita adalah tinggal bagaimana kita konsisten. Kita sudah konsisten ini mengaku, meyakini sebuah agama, maka tugas kita kemudian adalah istiqomalah di jalan yang sudah kita pilih itu. Jadi jangan tengok kanan kiri lagi, apapun ujiannya. Mungkin ada orang yang diuji ekonominya. Mohon maaf, ada yang diuji oleh, kalau yang laki-laki diuji perempuan, kalau yang perempuan diuji oleh laki-laki misalnya. Termasuk jabatan. Jangan lupa itu kan jabatan itu juga menggoda juga, Pak. Ya. Gara-gara jabatan kemudian kita jadi korupsi misalnya. Gara-gara mohon maaf karena pergaulan ya, di medsos macam-macam, seorang laki-laki, seorang perempuan bisa selingkuh. Nah, itu berarti tidak istiqomah. Macam-macam ya. Itu contohnya bisa kita kembangkan. Tapi kira-kira adalah kita sudah punya keyakinan, di mana keyakinan kita ini punya prinsip-prinsip, punya ajaran yang harus kita taati dan harus kita laksanakan, maka tugas kita adalah istiqomah. Jadi bahkan ada sebuah hadis itu, kata Nabi, waktu itu Nabi itu diminta pesan atau wasiat oleh seorang sahabat namanya Sufyan ibnu Abdillah. Kata Nabi, pesannya sederhana, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian
istiqomahlah. Jadi dengan kita beristiqomah di jalan yang sudah kita pilih ini, ya, kita sudah lock in kata bahasa Habib Jafar itu ya. Kita sudah lock in di Islam ini, jangan sampai keluar. Jangan sampai lock out ya. Jangan sampai lock out. Bahkan kalau yang laki-laki ya, yang sering Jumatan, khotib sering berwasiat kepada kita. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sesungguh-sungguhnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi tetap lock in dalam beragama Islam. Berarti itu istiqomah kan? Dipertahankan itu keyakinan, jangan sampai digadaikan. Jangan sampai digadaikan. Jadi tadi yang kita baca itu surat Fussilat ayat 30 sampai 32 ya. Nah, oleh karena itu dari ayat-ayat yang secara sampling tadi kita baca, termasuk hadis tadi, insya Allah dengan istiqomah kita akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih yang berkepanjangan. Ya, kalau kita pun kemudian misalnya mengalami musibah, ya misalnya ada keluarga meninggalkan kita, ya itu saya pikir wajar kita sedih, tapi jangan lama-lama. Takut yang berlebihan. Takut karena ada sesuatu yang memang itu wajar, ya kita boleh takut, tapi jangan kemudian berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan itu takut yang negatif. Sedih tapi yang berkepanjangan itu namanya sedih yang negatif. Tapi kalau sedih yang spontan, bapernya jangan lama-lama. Ditinggal koalisinya misalnya gitu. Ini saya nggak nyindir ya, cuma nyerempet-nyerempet. Ditinggal koalisi nggak masalah gitu. Ya santai saja, ya sudah, move on lah. Itu orang yang istiqomah itu. Tapi kalau tidak istiqomah, wah bisa, waduh, bapernya panjang, sedih berkepanjangan, kira-kira begitu. Artinya sedih yang tidak pada tempatnya. Misalnya takut yang tidak pada tempatnya. Apa contohnya? Takut menyatakan kebenaran. Orang istiqomah itu nggak akan takut menyatakan kebenaran. Takut menghadapi masa depan. Nah, ini hati-hati. Yang masih muda-muda, ya jangan takut terhadap masa depan. Takut nggak dapat kerjaan, jangan. Meskipun persaingannya semakin berat, tapi jangan sampai ada rasa takut. Siapa dia? Kalau kita istiqomah, kita berpegang teguh pada keyakinan kita, menjadi orang yang beragama, menjadi muslim, kita taat menjadi muslim, rajin berdoa, nggak ada alasan untuk takut. Takut termasuk takut terhadap masa depan. Apapun itu yang kita impikan, jangan ditakutkan. Takut gagal, nah itu juga sering membayangi kita, menghantui kita. Insya Allah dengan istiqomah ini hal-hal seperti itu nggak akan terjadi. Termasuk yang tadi sedih, baper yang berlarut-larut, nah karena kehilangan, penyesalan yang berkepanjangan, itu nggak akan terjadi pada orang yang istiqomah. Nah, karena tadi dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu akan dikirimkan oleh Allah kepada kita, kamu jangan bersedih, jangan takut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, jadi kita nggak akan sedih, nggak akan takut ya, apapun yang terjadi. Insya Allah orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Emily, nanti kita sambung kembali. Baik, Mitra Lovers, ya pelanjutan pembahasan kita pada sore hari ini tentang istiqomah di segala zaman. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, sayang sekali waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 5:30 sore. Dan untuk Pak Fuad, silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan sekaligus closingnya. Jadi sekali lagi Mitra Lovers sekalian, Mbak Emily, dalam hal apa saja sebenarnya kita beristiqomah ini yang menjadi highlight barangkali. Yang pertama tentu saja dalam hal keimanan dan keislaman, itu secara umum ya. Tetapi kemudian bisa kita luaskan, intinya adalah dalam segala kebaikan, amal soleh. Nah ini harus diistiqomahkan.
Intinya kemudian juga dalam beribadah. Karena kata Nabi, sebaik-baik ibadah itu adalah yang konsisten, yang istiqomah, meskipun sedikit. Jadi sholat malam tiap malam, meskipun cuma 2 rakaat plus 1 witir, lebih bagus daripada kita sholat malamnya seminggu sekali atau sebulan sekali, meskipun langsung 12 rakaat misalnya. Gitu. Bisa juga dalam belajar, tergantung kita. Kita kira-kira lebih banyak porsinya di mana? Ya tentu dibagi-bagi ya, dalam hal amal soleh untuk sosial, ibadah pribadi kepada Allah, belajar, misalnya ikut kajian, mengaji, ikut beranda Islami, ini perlu istiqomah, Mbak. Oke. Saya insya Allah berusaha istiqomah, Mbak. Tiap pekan hadir di Mitra FM ini, baca buku agama, ngerjain tugas, kuliah dan sebagainya, itu butuh istiqomah kan. Nah, oleh karena itu, supaya kita tetap istiqomah, ya tadi sudah kita sampaikan sebenarnya, pahami nilai penting dan keutamaan istiqomah. Saya pikir sudah kita buktikan tadi. Kemudian, kita perlu tahu bahwa memang hidup ini sangat perlu yang namanya istiqomah. Nah, kalau kita nggak istiqomah, nanti hidupnya akan mungkin akan cepat putus asa, lupa diri, mudah terombang-ambing oleh zaman. Ya, kadang-kadang kita seperti baling-baling di atas bukit itu, kadang putarnya sesuai arah angin. Nah, kita nggak boleh begitu. Sekarang zamannya begini, kita tempe, nanti zamannya presidennya berubah jadi kedelai misalnya, nggak boleh begitu. Kita motivasi terus diri kita dengan teman-teman kita juga untuk selalu istiqomah, termasuk dari yang utama dari perintah agama kita ini. Kemudian kita niat selalu untuk istiqomah. Biasakan sesuatu yang baik, latihan. Intinya seperti itu. Cari teman dan lingkungan yang istiqomah. Jadi jangan cari teman yang nggak istiqomah. Nah, kita jadi ikut-ikutan nanti. Tentu saja berdoa, minta kepada Allah supaya kita istiqomah. Begitu Mbak Emily. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, sedia Beranda Islam untuk hari ini, istiqomah di segala zaman ya. Terima kasih sekali untuk Pak Fad yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Selalu dengarkan Beranda Islam mitra lovers setiap hari Kamis jam 5:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Kita ketemu lagi besok, dan jangan lupa tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.